Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerosi, NIM 1908202057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bad or good news kebijakan fiskal dan stabilitas tingkat harga. Menurut pemerintah, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur APBN tahun anggaran 2020, baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Kurang dari 2 bulan sejak Perpu 1 2020 berlaku, pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebenarnya berisi dua domain kebijakan di bidang ekonomi sekaligus, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada sinergi dari koordinasi yang baik antara otoritas fiskal dan otoritas moneter di tanah air. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa pandemi COVID-19 berpotensi mengancam perekonomian negara, sehingga harus dihadapi bersama-sama dan saling dukung antar satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kebijakan fiskal menyangkut bidang keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan moneter meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Di bidang fiskal ada banyak kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Seluruh kebijakan tersebut difokuskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19. Di sektor keuangan negara, pemerintah dengan kewenangan di bidang anggaran atau pembiayaan antara lain dapat menetapkan batas defisit anggaran menjadi lebih besar daripada yang berlaku saat situasi normal, menyesuaikan besaran belanja dan pergeseran anggaran agar lebih fleksibel. Untuk kebijakan di bidang perpajakan, pemerintah dapat melakukan hal-hal menyesuaikan tarif PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menetapkan perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, memperpanjang waktu pelaksanaan hak dan pemenuh kewajiban perpajakan, dan memberikan fasilitas kepabeanan dalam rangka penanganan kondisi darurat serta dan penguatan ekonomi nasional. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah diberikan tugas untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tugas ini terimplementasi dalam bentuk penerbitan peraturan pemerintah PP 23 2020 yang sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa dalam praktik penerapan kebijakan fiskal di Indonesia, peran anggaran sangatlah dominan. Tak terbayangkan apabila tidak ada dukungan dana APBN. Dapat dipastikan kebijakan fiskal akan lumpuh alias tidak dapat diimplementasikan. Dalam situasi penanganan dampak pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi sedang sekarat, maka asupan yang paling bergizi meningkatkan daya beli masyarakat adalah melalui bantuan langsung tunai dan modal usaha rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan fiskal sangatlah penting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.